Roh Kuduslah yang mengingatkan kita pada Yesus dan membuat Yesus hadir di hadapan kita. Demikianlah yang disampaikan Paus Fransiskus dalam katekese doa. Karunia pertama dari keberadaan setiap orang Kristen adalah Roh Kudus. Ini bukanlah salah satu dari sekian banyak karunia, melainkan karunia yang paling mendasar. Roh Kudus adalah karunia yang telah dijanjikan oleh Yesus untuk dikirimkan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan punya hubungan dengan Kristus dan Bapa. Karena Roh Kudus membuka hati kita kepada hadirat Allah dan menarik hati kita ke dalam pusaran kasih yang merupakan inti dari Allah. Kita bukan hanya tamu dan peziarah yang sedang melakukan perjalanan di bumi ini. Kita juga tamu dan peziarah dalam misteri Tritunggal. Kita seperti Abraham yang pada suatu hari ketika menyambut 3 orang musafir di kemahnya berjumpa dengan Allah. Jika kita benar-benar dapat memanggil Allah, memanggilnya Abba, Bapa, Ayah, itu karena Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Dialah yang mentransformasi kita jauh di dalam diri kita dan membuat kita mengalami sukacita yang menggetarkan jiwa karena dikasihi oleh Allah sebagai anak-anaknya yang sejati. Segala karya rohani dalam diri kita menuju Allah dilakukan oleh Roh Kudus. Ini adalah anugerah. Ia bekerja dalam diri kita untuk menuntun hidup Kristiani menuju Bapa bersama Yesus. Katekismus mengatakan, setiap kali kita mulai berdoa kepada Yesus, Roh Kuduslah yang menarik kita ke dalam jalan doa lewat anugerahnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa dengan mengingat Kristus, bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Roh Kudus juga? Itulah sebabnya gereja mengundang kita untuk memohon kepada Roh Kudus setiap hari, terutama pada awal dan akhir setiap tindakan penting. Inilah karya Roh di dalam diri kita. Dia mengingatkan kita akan Yesus dan membuat Yesus hadir di hadapan kita. Kita dapat mengatakan, Dia adalah ingatan akan Allah di dalam diri kita. Dan Roh Kudus membuat ingatan itu hadir di dalam diri Yesus, sehingga Yesus tidak menjadi seperti karakter di masa lalu. Roh membawa Yesus ke masa kini dalam kesadaran kita. Jika Kristus berada jauh di masa lalu, kita akan sendirian dan tersesat di dunia ini. Kita akan mengingat Yesus jauh di sana. Tetapi Roh Kuduslah yang membawa Yesus hari ini, sekarang, saat ini, di dalam hati kita. Di dalam Roh segala sesuatu dihidupkan. Kemungkinan untuk berjumpa dengan Kristus terbuka bagi setiap orang Kristen di segala waktu dan tempat. Kemungkinan untuk berjumpa dengan Kristus tidak hanya sebagai sosok historis. Roh Kudus menarik Kristus ke dalam hati kita. Roh Kudus membuat kita berjumpa dengan Yesus. Dia tidak jauh. Roh Kudus menyertai kita. Yesus masih terus mengajar murid-muridnya dengan mengubah setiap hati mereka, sama seperti yang Dia lakukan dahulu dengan Petrus, Paulus, Maria Magdalena, dan semua rasul. Tetapi mengapa Yesus hadir? Karena Roh Kuduslah yang membawa Dia kepada kita.